Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Abdullah. Perkenalkan, nama saya Yosi Firman Maulana. Dan nama saya Devi Nurlaila. Kami dari SMA 1 Karangbintang, kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Yang pertama, kita mengidentifikasi identitas buku yang diresensi. Petualangan bocah di zaman Jepang. Judul novel, Saksi Mata. Pengarang, Suparto Brata. Penerbit, Buku Kompas. Tebal, 10 plus 434 halaman. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya, Yudhistira, A.N. Masyardi, dan juga novel Cabau, Kanya, Remi Shilado. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sastralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Sedangkan dalam novel Cabaukan yang telah diangkat ke layar lebar, digambarkan bagaimana keadaan Jakarta, kota era zaman penjajahan Belanda dengan sangat detail. Lalu apa hubungannya dengan novel Saksi Mata karya Suparto Brata ini? Dalam Saksi Mata, yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun bernama Kuntara, seorang pelajar sekolah rakyat Mohangako, dan mengambil latar kota Surabaya pada zaman penjajahan Jepang dengan penggambaran yang sangat apik, detail, dan sangat memikat. Novel setebal 434 halaman ini sendiri sebenarnya merupakan cerita bersambung yang dimuat di harian Kompas pada rentang waktu 2 November 1997 hingga 2 April 1998. Kisah berawal saat Kuantara secara tidak sengaja memergoki buliknya Raden Ajeng Romansari, alias Bulik Rum, tengah berduaan dengan Wiradat di sebuah bunker perlindungan belakangan. Baru diketahui oleh Kuantara kalau Wiradat adalah suami sah dari Bulik Rum. Hal itu membuat perasaan hatinya berkecamuk. Kuantara pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Bulik Rum yang selama ini selalu dihormatinya. Namun ia bisa mengerti kalau ternyata Bulik Rum yang cantik ini menyembunyikan sejuta kisah yang tidak bakal disangka-sangka. Teks seperti itulah yang disebut dengan resensi. Di dalamnya tersaji informasi tentang tanggapan atau komentar mendalam tentang kelebihan dan kelemahan suatu karya. Dalam contoh di atas, objek yang ditanggap berupa novel. Selain itu, objeknya dapat berupa buku ilmu pengetahuan, film, pementasan drama, album lagu, lukisan, teks. Sebagaimana yang tampak pada contoh di atas bahwa di dalam teks yang berupa resensi mencakup informasi identitas karya, ringkasan, serta ulasan kelebihan dan kelemahan isi karya itu. Di samping itu, dapat pula disajikan rekomendasi penulis resensi itu untuk pembacanya. Kedua, mengungkapkan isi informasi buku yang diresensi. Berdasarkan objek karyanya, resensi terdiri atas bermacam-macam jenis. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya itu, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku-buku cerita itu. Berbeda halnya apabila resensi itu tentang buku populer, informasi yang kita dapatkan berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas oleh buku itu.
Melalui resensi tersebut, dapat kita peroleh informasi ataupun gambaran tentang cerpen-cerpen yang ada di dalamnya. Selain itu, terdapat pula perincian tentang tema dan evaluasi terhadap kelebihan cerpen-cerpen yang ada di dalamnya. Tentu saja informasi-informasi yang disajikan resensi tersebut berbeda dengan yang sebelumnya. Informasi yang dikemukakan resensi album lagu cenderung pada warna yang diberikan pada setiap lagu di dalamnya. Di samping mungkin pula ada gambaran informasi tentang ilustri foto-foto yang ada pada album lagu tersebut. Sekian penjelasan kami, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.